Bapak Ibu, saudara kajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mari kita awali pertemuan malam ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga berkah untuk kita dan semoga setiap ilmu yang didapatkan bermanfaat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat salam, semoga Allah menyebarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Baik, di malam hari ini masih melanjutkan tafsir surat Al-Hajj. Tepat malam hari ini pembahasannya masuk intinya ayat surat intinya surat, yaitu ada pensyariatan haji. Jadi kita masuk ayat 26 surat Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Hajj yang bergabung bisa disimak. Wa qawwatna bi Ibrahim makana al-baiti an la tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina wa ruk'is sujud. Wa idzakara bawakna kami memberi tempat di Ibrahim untuk Nabi Ibrahim. Jadi ini kisah bagaimana Ibrahim alaihissalam oleh Allah diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Wa idzakara bawakna kami memberi tempat di Ibrahim untuk Ibrahim maka al-baiti di tempat Baitullah, rumah Allah yang suci. Kemudian Allah pesan Allah tusyrik, janganlah kamu mensekutukan Allah bi. Allah tusyrik bi, hendaklah kamu jangan menyekutukan aku syai'an dengan apapun. Wa tahhir, dan sucikan baitiya, rumah suciku ini, lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal qa'imina, bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya, wa ruk'is sujud, dan bagi orang-orang yang sujud dan rukuk, artinya orang-orang yang salat. Lihat dari keterangan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Baitullah, rumah Allah pertama kali. Selesai membangun, wa'adzin, dan adzan. Adzannya aplikasi. Apa gunanya adzan? Untuk memanggil, ya. Wa'adzin, dan setelah panggilan, ya, binasi manusia bil haji, untuk menunaikan haji. Ya'tuka, mendatangimu rijalan, dengan berjalan kaki. Bagi ada keterangan Pak, haji dengan jalan kaki itu lebih utama daripada naik pesawat. Ada keterangan di sini, ada yang hotel, ada yang pakai bendera merah putih, ya. Tapi dibacakan yang baru sampai mana, kalau masih balik lagi. Dan ada keterangannya nanti, karena Allah menggunakan kalimat itu tidak kebetulan. Meski urutan itu menentukan pilihan-pilihan, penentuan tempat itu menentukan pertama. Wa'adzin, dan setelah manusia untuk melaksanakan haji, ya'tuka, mendatangi rijalan dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau dengan naik unta. Jangan dulu ya Pak, kendaraannya unta. Ya'tina, mereka datang min kulli fajjin, dari tempat-tempat amikin yang jauh. Dari fajjin, amikin, dari penjuru dunia. Liyashhadu, untuk mempersaksikan manafi'ah, berbagai manfaat lahum, untuk mereka. Lihat keterangan haji itu, Masya Allah, dulu orang-orang Arab itu mereka melakukan perjalanan dengan naik unta, ya, dari
Mekah, dari Madinah ke Mekah, dari berbagai daerah ke Mekah. Wayakuru dan untuk mengagungkan Bismillah, nama Allah di ayyamin ma'lumatin, di hari-hari yang tertentu khusus. Jadi nanti hari-hari besar 10 Dzulhijjah plus hari tasyrik 11, 12, 13 hari penyembelihan. Ada ma'zarahum ala atas apa-apa yang diriliskan untuk mereka min bahimatil an'am, dari hewan ternak yang mereka miliki. Di sini ada keterangan bahimatil an'am itu nanti jadi ketentuan untuk hewan kurban itu ya harus binatang ternak. Jadi tidak boleh kurban dengan apa yang bukan hewan ternak, tapi misalnya kuda bukan termasuk hewan ternak ya. Nanti nggak boleh kurban dengan kuda. Jadi dibahas keterangannya oleh Mufassir. Fakturullah minha, dari sembelihan kamu, wa imul bisa, dan berilah makan dari hewan kurbanmu al-bahisa, orang yang susah, al-faqir, lagi kekurangan. Nah, ini menjadi petunjuk bahwa daging kurban itu dibagi tiga, sebagian dimakan, sebagian disedekahkan, sebagian dihadiahkan. Karena hadiah itu berarti nanti nggak memandang status mampu nggak mampu, boleh namanya hadiah. Ada orang kaya dikasih bagus itu, kebetulan lebih tahadu, saling berbagilah, maka kamu akan saling mencintai. Kemudian selesai tadi ritual haji kurban, kemudian hendaklah mereka membersihkan tafatahum, kotoran-kotoran. Ini ada keterangannya maksudnya. Wal yufu nudurahum, dan hendaklah mereka melaksanakan nadar. Apa hukumnya nadar? Nadar mengucapkannya makruh, kalau sudah kado wajib. Ya. Bersama dari pendapat ya. Kenapa nadar itu makruh? Karena nadar itu orang itu modelnya transaksional. Apa namanya? Perhitungan jumlahnya Pak. Ya Allah, kalau dagangan saya laris, insya Allah saya sholatnya tepat waktu. Tapi nggak laris, tak kelunggu itu. Berarti dia mau sholat tepat waktu nunggu apa? Ya Allah, kalau kapling saya yang sudah laku, saya janji pengen saya sedekahkan sebagiannya. Tapi nggak laku ya, nggak sedekah saja. Itu jadi orang itu apa sama Allah? Hitung-hitungan. Oh lihat di soal serius. Ya kalau saya diterima kuliah di Unir, ya saya janji ingin lebih khusyuk dalam berdoa. Tapi tidak diterima di Nulislah. Ini jadi transaksi ini disebut nadar. Maka termasuk Ibnu Taimiyah beliau mengatakan makruh, tapi secara dulu wajib. Kayak di Quran itu ada yang bernada dulu Maryam, ini punya Maryam, siapa namanya? Hana. Ya, dia sudah bernada, karena kalimatnya jelas. Ini nadar itu akan mencipta bunyi. Ya Allah, aku bernada. Jangan yang ada dalam kandungan ini muharram. Saya akan jadikan apa? Ya, muharram itu membebas, pemakmur, semuanya. Yang mau menuju namanya marbot. Jadi pokoknya tak ikhlaskan dari marbot itu mabris. Tidak mau majirin ya. Itu mabris itu ya, yang memang disebut oleh Allah tempat mulia ketiga. Pada itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Dalam bernanya Maryam, dalam bernanya Hana dan bernanya suaminya Imran, karena berarti mantap anaknya laki-laki kan?
diserahkan oleh ibunya, dititipkan ke guru yang baik namanya Wakafalaha Zakaria, diserahkan kepada Nabi Zakaria. Itu nanti jadi petunjuk semua kisah itu. Jadi orang tua yang baik itu satu mencarikan lingkungan yang baik. Lingkungan terbaik itu mana? Masjid. Ya. Kedua dicarikan guru yang baik, yang soleh siapa? Nabi Zakaria. Siapa itu lagi yang soleh? Ini penting, umurnya luar biasa. 3 orang tua berdoa dengan doa terbaik. Maka nanti diterima oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah terima semua. Harapan-harapan dari keluarga imam tadi itu diterima dengan baik oleh Allah, kemudian dijadikan pelajaran. Dan itu contoh adalah bersifat ramuan sudah kata-kata yang dipenuhi kirim ke masjid dari keajaiban terjadi nanti di surah Maryam kalau mau membaca itu. Walyufu hendaklah mereka memenuhi nuzul nazar mereka. Waliyatawwafu dan hendaklah mereka melakukan tawaf di Baitul Atiq, di Baitul Atiq, rumah yang tua, maksudnya adalah Ka'bah. Karena itu rumah Allah yang pertama kali. Baik, keterangannya kita sampaikan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Hadza fihi taqri'un wa tawbikhun liman 'abada ghayra Allahi wa asyraka bihi min Quraisy fil bub'ati allati ussisa min awwal yawmin ala tauhidillah. Ayat ini merupakan celahan dari Allah untuk orang musyrik. Mereka itu tinggal di tempat yang paling mulia. Bahkan tempat yang pertama kali oleh Allah, tempat itu rumah pertama kali harusnya disucikan, justru mereka mengotorinya dengan perbuatan syirik. Jadi nanti Allah menyampaikan dalam diskusi, kalau orang punya niat baik, kemudian dikerjakan niat itu, pahalanya berapa? Pahalanya minimal 10, seringnya 700, bahkan bisa jadi tanpa atas. Tapi kalau dia niatnya kuat, kemudian belum bisa menjalankannya dan tidak jadi menjalankannya atau gagal menjalankannya, tapi niatnya sudah ada, pahalanya berapa? 1. Ini kebagian. Sebaliknya orang berhamba misalnya dari siapa yang sungguh-sungguh menjalankan satu penasihat, tenang Pak. Nyolong itu survei dulu, nyiapkan apa, ngatur strateginya sudah canggih gitu ya. Kalau nggak jadi Pak, nggak jadi ya. Belum ya. Karena nggak jadi itu Allah mencatat baginya tetap dapat pahala, Masya Allah. 1 kebaikan. Bapak berhamba misalnya dengan fa'amilah. Siapa yang ingin banget melakukan satu dosa, kemudian dia jadi melaksanakannya, rahmatnya Allah itu mencatatnya, dia hanya dicatat 1 dosa. Jadi Masya Allah ya. Jadi rahmatnya Allah, kalau kita maksiat dihitung 1, kalau kita amal soleh dihitung 700. Kalau nggak jadi maksiat dihitung 1, jadi maksiat cukup 1 dosa. Ilah kecuali di 3 hal. Jadi dosanya dilipat gandakan. 1 di sini di Mekah. Jadi beberapa sahabat takut tinggal di Mekah. Takut karena di Mekah itu setiap dosa dilipat gandakan. Ada sahabat-sahabat Umar bin Khattab memilih tinggal di Madinah, tidak mau tinggal di Mekah. Ya, tinggal di Madinah. Putranya Abdullah bin Umar, bahkan cicitnya itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan dalam sebuah asar itu, saya bermaksiat 70 kali di Mekah. Bagi saya, ini bukan merendahkan saya, bagi saya lebih aku cintai, lebih aku pilih daripada maksiat sekali di tanah Mekah. Karena dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi perbuatan syirik itu jelas sekali dosanya lebih. Sebagian orang kan menginginkan ya mati di Mekah. Kan orang Indonesia itu
di tanah haram ya, di Mekah itu ada kemuliaan. Tapi maksiat di dalamnya ya iman kan Pak. Jadi ini kalau sholat sekali di Bismillah berapa pahalanya? 100.000 kali lebih baik dibandingkan di takwa masjid dalam penjaga maksudnya selainnya kan yang sama saja. Ini tentang keutamaan sekaligus seperti tantangannya. Jadi teringat dulu siapa itu Hamka itu ya, diskusi sama orang yang tidak suka dengan Islam itu mengatakan kata siapa Mekah itu kota suci. Saya ke sana ternyata ketemu banyak pelacur gitu. Dan kemudian Hamka tidak menyanggah apa yang cerita. Kata orang Eropa dan Amerika itu budaya maksiat. Tapi saya bolak-balik ke sana nggak pernah ketemu pelacur. Saya ketemunya ilmuwan, profesor, orang pintar semua, dan ketemunya di kampus itu ya. Mungkin aku mengatakan memang Allah itu akan mempertemukan dengan yang dicari. Jangan-jangan kamu kan boleh apa? Berarti pelacur berkah ada nggak? Ya ada kalau dicari gitu ya. Entah legal atau tidak, bukan yang jelas ceritanya begitu. Jadi maksiat di tempat mulia ini dilipat gandakan Pak dosanya. Tadi kan hadisnya jelas ya. Allah ini kan hadis qudsi. Hadis qudsinya mengatakan siapa yang ingin melakukan maksiatan dan jadi dilaksanakan dihitung satu kecuali tadi di Mekah. Ya, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, beberapa takut tinggal di Mekah. Dan sekali aja pas haji balik lagi, nanti kangen lagi. Kayak ingin karena kalau lama-lama itu potensi maksiatnya. Ini pilihan Pak, kehati-hatian para sahabat itu bukan sesuatu yang salah. Yang itu dilipat gandakannya maksiat itu berdasarkan waktu. Kapan itu? Di bulan mulia, termasuk ini bulan Dzulhijjah. Allah sampaikan atau 36. Inna iddatash-syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12. Minha yang khalaqa as-samawati wal arda, itu sudah ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Apa saja? Sering banget diulang ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Pesan Allah satu, fala takrimu fihinna anfusakum, jangan kamu boleh itu maksiat. Inna syirka la dzulmun adzim, puncak dari kemaksiatan apa? Syirik. Jadi kalau perbuatan apapun di 4 bulan ini dilipat gandakan dosanya. Jadi mau maksiat tidak kalian dengar Pak. Jangan di bulan ini ya ini hindari dulu dan berikan Muharram bersama ya. Nah itu ya cuma maksiat. Kalau satu-satunya orang yang nggak punya pernah keinginan buruk itu hanya satu nama, siapa? Orang hidup sampai mati tidak pernah punya niat negatif. Nabi Yahya, ya. Hasuran itu digambarkan itu terbetik aja enggak. Ya. Selahir Nabi Yahya kan keren banget kan, usia 5 tahun jadi Nabi Pak. Diajak main temennya itu malah menilai biku itu. Sorry ya, aku dilahirkan untuk main-main. Tapi ya, orang Nabi Muhammad menyampaikan setiap orang menghadap Allah punya dosa, dia salah, kecuali ya. Nabi Muhammad punya pernah keinginan, tapi kan dijaga oleh Allah. Pernah disebut di riwayatnya Syekh As-Salafi itu, yang namanya sama memang sesekali ingin nonton Allah. Nonton musik lah, tontonan gitu. Itu sebenarnya ya. Sesama pengembala kambing, dan kalau nanti kambing saya dibawa pulang, saya ingin nonton konser keramaian. Pada Allah Pak, namanya dijaga sama Allah ya, sampai tempat
pikirannya malah keturun. Saya ketiduran itu dijaga. Itu disebut di bukunya saya As-Salabi Sinar Nabawi ada. Pernah juga pas ikut membenarkan Ka'bah setelah dihantam banjir itu, beliau kincing namanya, jubahnya keduduran nggak sampai kelihatan betisnya, langsung masuk bebelah dan peringatan. Ya. Jadi Rasulnya itu dijaga betul oleh Allah dari hal-hal tidak baik. Ya. Kan Allah lagi mana? Antara lutut sampai ustaz. Ya. Jadi ini Allah ya. Dan jangan pernah kita coba seperti nanti usahanya itu karena ini Allah. Kalau logikanya itu begitu antara pada dengan utuh, jadi kalau utuh masih Allah ya. Ya masih kan kalimatnya kan begitu. Baiklah surah itu utuh ya, jadi masih Allah ya. Masih terlihat ketika mungkin pernah mengharapkan ya dijaga lagi. Itu contoh bahwa di bulan-bulan tertentu maksiat itu dilipat gandakan. Yang ketiga, maksiat dilipat gandakan tergantung waktu. Nah ini contohnya istri Nabi. Istri Nabi itu kalau maksiat ya di saat Nabi, istri Nabi mayakti minkunna bifahisyatin mubayyinah. Siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan maksiat pelan-pelan, ya bayinya dicekal, ya akan diadab dia fine 2 kali lipatnya perempuan biasa. Jadi istri Nabi itu kalau maksiat, ya dosanya double. Ya sama nanti karena lo berbuat baik juga pahalanya double berlipat-lipat. Nah ini 3 hal pengecualian dari hadis qudsi tadi yang mengatakan siapa bermaksiat atau ingin bermaksiat kemudian dia jadi bermaksiat ditulis 1 kecuali 3 yang dia buat. 1 di Mekah, 2 di bulan haram, 3 dilakukan oleh istri Nabi, orang-orang khusus ya. Nih, kembali ke tadi dalamnya begitu ya ayatnya. Dan tatkala kami memberi tempat kepada Ibrahim di mana itu di Mekah. Nah, di sini nanti ada keterangan. Jadi Allah benci banget dengan orang-orang musyrik itu. Dulu kan Mekah itu tidak ada musyrik kan? Ya, bahkan Nabi Ibrahim itu doanya nanti dikabulkan ribuan tahun berikutnya. Karena itu setelah bangun Ka'bah kan 2 kali bangun sendiri ketika pertama ini Pak Ismail belum lahir. Nah nanti di bangun yang kedua Ismail sudah lahir. Itu pas di suatu saat nanti pas ngimpi nyembelih Ismail sudah 13 tahun. Semuanya ibarat kerja itu sudah bisa jadi kerennya. Nabi Ibrahim yang awal. Bukan utangnya ya. Jadi yang pokoknya tapi lahirnya Ismail itu kan dengan laku ditata sampai nanti sudah bisa apa ini nyanda karena tinggi kemudian berbatu. Nah batu pijakan itu namanya dinamakan makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim bukan ya. Indonesia tak salah makam itu dibilang kuburan. Makom itu tempat berpijakan Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu. Dan disitulah dia berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim. Ya Allah, utuslah untuk bangsa ini seorang rasul ya, dari kalangan mereka sendiri. Jadi ternyata doa yang dikabulkan ribuan tahun berikutnya dengan lahirnya Rasulullah Muhammad. Jadi Rasulullah itu cerita saya jadi nabi itu karena 3. 1 karena doa Nabi Ibrahim. 2 karena kabar Nabi Isa yang mengatakan bahwa Basyiran bi Rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku diutus oleh Allah 2 tugasnya. 1 membenarkan Allah, 2 untuk memberitahu Nabi setelahku namanya Ahmad. Rasulullah saya jadi Nabi itu juga karena dikabarkan oleh Nabi Isa. Yang ketiga karena bukan tanda-tanda yang keluar dari lahir ibu ketika aku lahir. Ya, nanti ada
Zakaria ya, yang berbarengan itu runtuhlah singgasana Kaisar Kisra pada saat di beberapa hadis itu. Ini peristiwa Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah. Nah, bahkan Nabi Rasulullah menceritakan ya, Su'ilah apa? Ditanya, ada bidahan dari Abdillah Abi Farah itu tuh, saya nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ayu masjidin tidak awal. Ya Rasulullah, masjid yang dibangun pertama kali itu masjid mana? Allah Masjidil Haram. Ya, dulu yang tadi Pak, masih dua Pak. Waktu kata itu Ka'bah itu ya. Kemudian masjid mana berikutnya? Baitul Maqdis. Jadi daripada Masjid Nabawi kedua Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis ini sudah ada di zaman Bani Israel ketika itu. Ya, itu kan kota sucinya. Bahkan hari ini diyakini oleh tiga agama ya. Dari Israel meyakini itu Nabi Sulaiman itu kerajaan dari situ. Kemudian Nasrani Yerusalem itu kota suci mereka dan Bethlehem ya. Itu lahirnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu lahir di dekat Baitul Maqdis itu. Ya. Yang ketiga Muslimin karena itu kiblat pertamanya. Ya. Nah, Nabi ditanya, masjid yang kedua mana? Baitul Maqdis. Untuk karena bainal umar ya Rasulullah, jarak dibangunnya berapa lama antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Ya, arba'una sanah, selisih 40 tahun. Ini dalam riwayat di sini nanti yang bangun sama-sama Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim singkat cerita karena sudah diceritakan di banyak tempat ya. Nabi Ibrahim istrinya berapa? Istrinya dua. Awalnya satu, tapi karena nggak punya keturunan, kemudian pas dapat hadiah itu Sarah ya. Ini kok Sarah? Hajar maaf ya. Hajar itu hadiah dari Raja mana ya? Mesir ya. Mesir dikasihkan. Kemudian karena Sarah ini berharap suaminya punya keturunan terus nggak apa-apa. Jadi nabi-nabi itu minta anak itu punya alasan ya. Nggak cuma bangga-bangga ini anak saya meneruskan dakwah saya. Akhirnya diberi keturunan. Itu pas masih tinggal di Hebron, mana Hebron? Palestina, Hebron gitu ya. Ya, Palestina, kota sekarang Hebron dan kota Hebron. Nah kemudian karena setelah Hajar hamil, kemudian Nabi Ibrahim ini tentu sementara itu cemburu lah, salah. Jadi perempuan tetaplah perempuan. Aisyah cemburu kepada Khadijah, padahal nggak pernah ketemu ya. Kenal cerita, Khadijah kenal nggak dengan Aisyah? Nggak kenal, nggak kenal sama sekali. Tapi cemburunya luar biasa Khadijah ke Aisyah ya. Aisyah pokoknya saya nggak tahu ya, asal ya. Pokoknya Aisyah sama bayinya nggak boleh di sini. Pokoknya saat itu didengar gitu ya. Maka ditempatkan di mana? Bakar. Nah, di sana dibakar itu. Nah, di sana Nabi Ibrahim membuat tenda. Kemudian nanti beliau mengunjungi berkala, sering berkala. Sambil tadi mereka membangun festival. Dan pas kembali ke Palestina ini, disebutkan membangun tadi fondasi untuk Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa? 40 tahun. Namanya Israelian, riwayat itu kan bisa benar bisa tidak benar. Tapi ini kalau hadis Nabi menyampaikan jaraknya 40 tahun itu. Perihal yang pertama dalam Israel disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bab tentang dalil dari Masjidil Haram yang dibangun pertama kali. Setelah jadi pesan Allah, jangan sampai menyebutkan Allah siapapun yang tinggal. Nanti masa terganti masa Bani Jurhum ya. Bani Jurhum itu keluarganya Ismail nanti tinggal pertama kali di sana. Jadi Nabi Ismail itu punya istri dari Bani Jurhum dan tinggal di situ
bilang demi kemusyrikan sampai lahirnya Muhammad. Sampai hijrah ke kemusyrikan gak gini. Waktunya masih berapa? 360 ya, berapa? Sampai dulu saya 3 kali itu ketika minta izin itu bisa aja sih patung dirusak bisa. Tapi Nabi mengatakan percuma karena pemikiran mereka masih meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu zaman dan dirusak orang nggak boleh bercek gitu ya. Apa Nabi nggak penting itu nanti runtuhkan pemikiran mereka yang mengatakan Tuhan adalah Ta'uzza, mereka sendiri akan menghancurkan hijrah Nabi Mekah masih berkelima dan kemusyrikan sampai tahun berapa hijrah itu terjadilah Fathul Mekah. Disinilah pemimpin komandannya kan Khalid bin Walid itu nanti diutus untuk menghancurkan patung-patung sekitar Ka'bah. Nah, orang-orang yang tertawa, orang-orang yang tadinya tidak mau masuk Masjidil Haram, tidak tunduk kepada kekuatan Islam, oleh Nabi dikatakan idhabu wa antum tulaqah, kalau kalian tidak mau tunduk kepada Islam tinggalkan Mekah. Bebas kemana saja, kalian tidak diganggu. Itu bagian dari kebijakan Nabi agar tidak ada pertumpahan darah di tanah Mekah. Nah, akhirnya Mekah sejak hari itu pesannya Nabi sebelum meninggal sama akhrijul musyrikin dari Jazirah, keluarkan orang musyrik dari Jazirah. Itu nanti juga makna sebagian mengatakan yang tidak boleh membuat kota Mekahnya. Adapun Jazirah Arab sekitarnya Riyadh, Jeddah, kota yang di luar Mekah ini masih terjadi perbedaan pendapat. Ada orang-orang kafir itu ada yang mengatakan bahwa yang tidak boleh putra itu karena apa ada yang berjadilah ini beda pendapat dari para ulama. Maksudnya Allah begitu jangan menyebutkan Allah di bumi ini. Tahir sucikanlah baiti ya rumahku kata Allah di Taifina karena rumah suci ini untuk mereka yang tawaf, mereka yang ibadah dan mereka yang sujud di Ka'bah. Ini perintah Allah untuk Nabi Ibrahim. Berikutnya wa'atim seluruh manusia untuk melaksanakan haji. Nah, ketika ada perintah ini Nabi Ibrahim keberatan dan mengatakan ya Rabb kaifa abdu nasra sautil yang fadhum ya Allah gimana saya harus mengumumkan ke manusia ngajak mereka haji padahal suaraku terbatas tidak mencakup mereka semua penduduk bumi. Nah, kemudian Allah menyampaikan faqala nadin wa alaina al-balagh faqama ala maqamihi wakila al-hajar. Dan Nabi Ibrahim beri yang tinggi dan menyeru manusia untuk haji dan Allah yang menyampaikan kepada semua manusia. Dan ini perintahnya dari mana-mana. Maka nanti setiap yang datang untuk memenuhi panggilan itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Apa artinya apa? Labbaik Allah. Labbaik labbaik. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim berkata Allah adil ajak manusia untuk mendatangi rumah suci ini. Artinya untuk pergi haji, Pak. Nah, jadi haji itu nanti perintah hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya. Mampu itu dua, mampu secara harta, mampu secara fisik. Indonesia ada satu, mampu secara daftar antri. Karena sekarang berangkatnya 31 tahun lagi. Kalau belum nambah, harus saya nanti sudah mungkin belum berani malu ke kantor penyerahan. Ya, ada 31. Biasanya selisih dari selisih. Gara-gara banyak, karena talangan, terus kemudian dia banyak yang menyebabkan makin panjang antrinya. Nah, itu kalau bicara tentang kewajiban berarti menistata'a ilaihi sabila, siapa yang mau wajib. Nah, kemudian Allah sampaikan tadi, panggillah manusia untuk mendatangi rumahku ini rijalan dalam berjalan kaki. Nah, yang saya sampaikan tadi ya.
kaki lebih utama daripada naik kendaraan. Logis ya? Ya nggak logis hari ini kalau besoknya renang Indonesia renang ya, melewati mana? Baru obatnya setelah Sunda. Nah, ini sebagai ulama karena memakai dalil dohirnya tadi. Jadi kalau Allah menyebutkan sesuatu itu keterangannya dari para tafsir sebagian yang tidak semuanya itu disebutkan pertama itu menunjukkan pertama. Ya, nanti kayak perubahan itu pertama disebut onta, kemudian traktor, sapi, kemudian baru kambing. Nah, itu kalau mengacu pada ayat, berarti paling utama onta, nomor dua sapi, nomor tiga kambing. Itu terutama berdasarkan tafsir urutan ayatnya. Berdasarkan perilaku Nabi sebenarnya kambing, meskipun pernah patungan sapi. Berdasarkan belante apa? Kalau terus ngomong berbagi terus lihat sejarah Nabi itu apa terus sapi. Kalau terus maksudnya terus kalau sapi berbagi sapi lain dagingnya gue pakai itu berbeda pendapat. Jadi kalau berdasarkan urutan ayat jalan kaki lebih baik daripada naik kendaraan. Pendapat pertama. Pendapat kedua. Wa aku didolirin yakin min kulli fawjin amir, dan di atas kendaraan unta zaman itu kemudian di sini dikatakan ya waladhi alaihi aksaruna, dan pendapat kebanyakan ulama. Tadi yang mengatakan jalan kaki sebagian ulama, kalau ini kebanyakan ulama al-hajjah raqiban afdalu iktidaan bi Rasulullah, bahwa haji dengan naik kendaraan zaman dulu unta, sekarang sebelum merdeka Indonesia pakai naik kapal ya, mungkin tahun berapa 17 sudah mulai naik pesawat. Di sini lebih utama kenapa? Iktidaan bi Rasulullah, karena mengikuti sunnah Nabi. Rasulullah itu visinya masih kuat, tapi ketika haji nggak pernah jalan, naiknya apa? Unta. Itu menunjukkan bahwa tadi kalau disebut pertama itu belum tentu yang paling utama. Yang paling utama itu mungkin siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sini tidak perlu dibuat ya, segmen model sing mampu berbuah gitu ya. Tapi teknologi dapat prejudice gimana bisa sampai sana? Kayak beberapa hari gitu ya. Ya, bahkan masih dua puncak itu pak pusake ya, sambil bawa bendera merah putih gitu ya, jalan gitu ya. Banyak cara memang untuk pergi haji ya, karena di situ terakhir disebut oleh Ibnu Katsir. Bahkan doanya faj'al afidatan minal sabilah, ini doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan hati manusia condong kepada mereka. Ada dua makna, mereka itu keluarga beliau. Nabi ini meninggalkan anak istri di lembah atau tetangga pak, jadi contoh mengatakan doa ya Allah jadikan hati-hati orang itu berbelas kasih kepada anak istri lembah. Jadi kirim tetangga yang baik, jangan kasar, jangan zalim, tanpa masakan kepada Allah. Itu makna pertama. Makna yang kedua adalah ya Allah jadikan hati manusia itu rindu datang ke Ka'bah. Bapak Ibu rindu pada rindu, karena rindu insya Allah akan dipertemukan dengan yang dirindui. Rindu tidak kita tidak ketemu ya. Jadi rindu dulu ya, karena Allah akan memanggil yang punya kerinduan. Gimana rasanya kalau rindu? Dulu pas belum nikah gimana? Rindu, pengen ketemu. Kalau sudah ketemu nggak mau, belum bisa. Kerinduan ya. Nabi itu bumi yang paling dicintai itu nangis atas hijrah, nangis memandang dari kejauhan ya Mekah itu bumi yang aku paling cintai. Andai kan pendudukmu tidak mengusir aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi Mekah itu pokoknya tempat kelahiran, tempat yang paling dicintai oleh
Jadi di sini sudah dikatakan ya bahwa yaitu ila ru'yatil Ka'bah, orang itu juga hatinya di Ka'bah ini juga berkat doa Nabi Ibrahim. Jadi orang itu rindu Pak, terus perjuangan Pak. Ya, sampai sekarang orang itu harus sepoket mantap sih, ayah belakangan ya. Nanti sampai ngobrol yang ngomong tak lunas. Lalu dicicil lunas. Dicicil itu setelah pulang. Karena di rumah gitu ya Pak. Selesai berangkat dulu pikir berikutnya tanpa mau tangan lunas. Jadi ini soal pilihan Pak, mau cara itu atau di cara yang tidak jadi beban, karena agama itu sebenarnya tidak memberi beban kepada yang tidak mampu sebenarnya. Yang lain dulu ya kita harus mengangkat Pak ya, rezeki insya Allah yang menyiapkan. Biasa namanya memang ada orang yang akan berbicara. Intinya adalah bahwa kerinduan akan membawa kepada seorang bertemu dengan diri ini dulu. Makanya Nabi Ibrahim ya Allah jadikan hati manusia rindu kepada Tuhanmu, dan betul nanti setiap orang yang rindu akan bertemu dengan diri dunia, dan setiap orang akan dibukakan jalannya sesuai dengan yang diinginkan. Selesai ayat di 26 dan 27 ya. Jadi insya Allah ini tentang haji. Haji itu bisa dalam segi, bisa juga di bagian dari ujian ya. Orang-orang yang mungkin belum dimampukan oleh Allah, mohon tahu banyak setelah apa disampaikan sudah dengan cara Allah. Ayat berikutnya nanti tentang kurban. Ini juga ayat ini menguatkan kata yang mulasir, ini yang menguatkan bahwa ayat surat ini turun di kota Madinah. Karena peristiwa hajinya Nabi itu setelah dia tinggal di Madinah. Berarti haji sekali itu Pak, haji pada sekali. Ya. Umroh 3 kali ya, disebutkan oleh Pak Al-Fasir di bulan Dzulqa'dah seringnya berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa Tafatul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum